19 Juni. Terus terang, saya mengatakan terus terang. Tanggal 15 Juni, tanggal 15 ya, hari Senin ya. Itu saya selalu, mulai minggu itu saya selalu menanyakan kepada rumah, ada surat enggak? Karena apa teman-teman? Kalau ingat ya, selama ini yang disebut P21 itu adalah statement tanggal 2 Juni. Ketika waktu itu para termul itu mengatakan, menanyakan dan juga sudah kemudian ada statement dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, Pak Iman Imanuddin waktu itu mengatakan sudah ada komunikasi tapi lesan dan gak ada tunjukkan P21. Maka kami waktu itu pun mempertanyakan mana P21-nya. Walhasil ternyata P21 karena berarti peristiwa yang terjadi kemarin itu pelimpahannya itu sudah P21 tambah lebih dari 14 hari. Jadi sudah 1,5 bulan dari tanggal 30 April. Itu sebenarnya menjadi pertanyaan juga. Nanti mungkin itu ada dalam hal yang lain ya, bukan pra-peradilan ini. Yang kedua adalah, jadi selama seminggu itu selalu hari Senin saya cek di rumah, nggak ada. Berarti saya waktu itu berpikir harusnya surat itu maksimal hari Senin itu. Karena hari Senin itu sudah tanggal 15. 12 tambah 14 harusnya 16 kan besok. Tanggal 16-nya tidak mungkin ada surat karena itulah tahun baru Muharram ya. Rabu itulah tanggal 17 itu benar-benar saya yakin kalau ada surat harus hadir. Maka ketika tanggal 17 hari Rabu itu nggak ada surat, ya sudah. Nggak boleh ada pemanggilan atau nggak boleh ada upaya apapun untuk kalau P21-nya dikatakan tanggal 2 Juni. Jadi makanya hari Kamisnya tanggal 18 saya keluar kota gitu dan nggak ada soal. Karena apa? Oh ya, hari Senin tanggal 16 itu saya melakukan wajib lapor. Dan ketika saya wajib lapor, saya sempat di situ ada banyak petugas. Dan saya sempat menanyakan nih, kapan nih pelimpahan ini? Mereka senyum-senyum, mereka nggak ada yang menjawab. Tapi mereka senyum. Artinya kalau sebenarnya ada rencana pada hari Jumat itu akan ada pelimpahan, ya sebaiknya mereka tanyakan, Pak siap-siap aja ya dalam 1-2 hari ini ada pelimpahan. Itu jauh lebih bagus, lebih sopan dan itu patut dan layak. Andai kata waktu itu akan dilakukan surat. Jadi faktanya sampai dengan Kamis tidak ada surat sama sekali. Sehingga ketika saya ke Bandung itu ya udah saya berangkat dengan terang, nggak ada surat. Saya baru pulang dari Bandung jam 2 pagi. Peristiwanya seperti yang sudah sering saya ceritakan ya. Jadi pagi hari tiba-tiba tadi. Nah, ada tadi beberapa pertanyaan yang ketiga. Kenapa CCTV nggak ditampilkan? Saya kemarin sempat melihat beberapa CCTV. Justru akan menimbulkan pertanyaan karena di CCTV itu nggak ada suaranya. Ya, CCTV rumah saya nggak ada suaranya. Jadi lebih baik yang tadi yang ada suara yang jelas itu. Suara istri saya menyatakan tidak sah, ini ilegal. Kemudian terdengar juga, ya borgol terdengar kalimat itu. Ya dan terlihat dengan sangat jelas bagaimana suasana kamar tidur ketika keluar pertama kali. Dan memang itu terus ada suaranya. Dan dari rekaman tadi ada 3 potong rekaman, ya 2 potong itu rekaman di rumah saya, 1 potong rekaman di rumah sakit. Itu clear betul. Dilakukan memang oleh orang yang berada di situ dan suaranya masuk. Dan terjelas juga Pak di rumah. Tidak ada petugas RT ataupun RW. Dan saya sudah punya buktinya juga bahwa sore hari tanggal 19 istri saya sudah langsung komunikasi dengan Pak RT ya gitu. Itu sebenarnya mau kita akan jadi bukti juga nanti bahwa tidak ada komunikasi antara RT dengan petugas yang datang ke rumah. Jadi sama sekali itu pelanggaran. Dan jelas tadi yang dikatakan oleh driver saya ya, dia itu memang pertanyaan menjebak tadi dari termohon gitu. Yang ada membuka pintu enggak gitu. Ya dia membuka, dia buka. Terus dengar ya, memencet bel terus berkali-kali. Jadi itu memencet bel terus berkali-kali itu membuat terpaksa membuka gerbang ya, terpaksa membuka gerbang. Dan memang gerbang itu memang akhirnya dibuka oleh driver. Dan tadi yang dikatakan sama, driver saya kemudian ikut, itu ngikut tanpa diminta, tanpa diizinkan. Itu ngikut sampai ke kamar tidur dan terdengar kan ada berapa orang masuk kamar tidur ya, 5 orang yang masuk ke sana. Dan ada kata driver saya melarang pun pasti juga kalah kuat atau kalah apalah gitu. Dan terlihat tidak ada sama sekali bukti bahwa surat itu dibuka, ditunjukkan, nggak ada ya. Surat itu hanya digini-giniin aja ya, ditunjukkan aja. Dan mapnya pun tertutup, nggak ada map yang dulu. Saya pun tidak melihat itu. Dan terlihat juga kan, teman-teman bisa lihat istri saya berkomunikasi dengan kuasa hukum ya, atau komunikasi dengan untuk bertanya ini gimana. Dia tidak mau menerima ya, dibuat video call nggak mau ya, dia pokoknya terus saja. Jadi itulah banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Dan itu insya Allah akan kita masukkan dalam kesimpulan ya, itu Bu Aya dan juga Pak Gabor. Dan itu adalah yang terjadi ya, seperti itu. Dan saya last but not least, saya ingin mengulangi pernyataan saya ya, pernyataannya Pak Gabor ya. Kalau ada berita-berita yang berkembang
dan itu saya tegaskan juga kemarin sore ketika saya bersama dengan Dr. Tifa, ya, insya Allah kami tetap kompak, kami tetap bersatu. Keberadaan Mas Gafur dan Bu Ayah di sini memang atas permintaan saya, dan pra peradilan ini memang atas permintaan saya. Jadi artinya nanti akan kita clearkan kalau ada statement yang mengatakan pra peradilan ini di luar kuasa hukum Roy Suryo. Tidak, kuasa hukum saya tetap sama, tidak ada yang berubah. Kalaupun hanya ada masalah ketidaksepakatan kecil, itu biasa. Tapi yang jelas adalah saya dan Bu Tifa membersamai, dan sekali lagi ini petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sidang besok itu siang. Insya Allah saya akan ke tempat Dr. Tifa. Ya, itu. Ya. Karena kita masih sempat jam 9, meskipun mungkin tidak sampai jauh ya, tapi kan mungkin nggak lama ya, karena ada badan. Jadi makanya teman-teman, jangan ada yang nyalahkan bahwa peristiwa ini nanti akan panjang, ya, akan pendek. Mau pakai kuhap lama, kuhap baru itu nggak masalah. Mau panjang, mau pendek, itu tidak ada masalah sama sekali. Semua itu biar berjalan sesuai dengan hukumnya. Jadi sekali lagi, mau panjang, mau pendek ini mau panjang. Itu biarkan berjalan sesuai dengan rencana. Ya, rencana apa? Rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.